Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Zaid bin Sabit, sahabat muda Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan luar biasa dan menjadi penulis wahyu, di usia belia, ia dipercaya mencatat setiap firman Allah yang turun kepada Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah, Zaid memegang peran penting dalam menghimpun Al-Quran di masa Abu Bakar dan menyusun mushaf standar di masa Utsman bin Affan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Madinah menjelang senja menyala keemasan. Udara musim semi membawa aroma kurma dan tanah yang baru disirami hujan. Di sebuah pemukiman kecil milik Bani Najjar, seorang anak lelaki sedang duduk di bawah pohon, memeluk pelepah kurma yang telah ditulisi dengan tinta hitam. Namanya Zaid bin Sabit. Bocah berusia 11 tahun itu bukan sembarang anak. Ia dikenal di kalangan kaumnya sebagai anak yang cerdas, cepat hafal, dan memiliki kecintaan besar terhadap ilmu. Sejak usia 7 tahun, ia telah mampu membaca dan menulis dalam bahasa Arab, sesuatu yang langka di Jazirah Arab yang umumnya buta huruf. Ayahnya, Sabit bin Dahak, telah gugur dalam Perang Buates, sebuah konflik berdarah antara suku Aus dan Hazrat sebelum Islam datang. Sejak saat itu, ibunya yang membesarkan Zaid seorang diri. Tapi ibunya bukanlah wanita biasa. Ia memiliki tekad baja dan semangat yang luar biasa dalam mendidik anaknya. Zaid, panggil ibunya suatu sore. Engkau tidak akan menjadi petarung dengan pedang seperti ayahmu, tapi engkau akan menjadi petarung dengan ilmu. Zaid tersenyum, menggenggam erat pelepah kurma di tangannya. Ia belum tahu, takdirnya kelak akan menjadi lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Kedatangan Nabi ke Madinah. Tahun itu, penduduk Yatsrib bergembira. Kota mereka, yang selama ini dilanda konflik antar suku, kini akan menjadi tempat hijrah seorang tokoh besar dari Makkah, Muhammad bin Abdullah, yang mengaku sebagai Rasul Allah. Zaid dan ibunya turut serta dalam sambutan agung di pintu gerbang Madinah. Orang-orang berbaris di sepanjang jalan, mengibarkan kain, menyanyikan syair pujian. Tala al-Badru, alaina, min saniyatil wada. Saat Zaid melihat sosok Nabi Muhammad dari kejauhan, hatinya bergetar. Ada aura ketenangan, ada cahaya yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Sejak itu, Zaid berjanji pada dirinya sendiri, aku ingin dekat dengan beliau. Aku ingin menjadi pelayan dakwah ini. Keinginan bergabung dalam Perang Badar. Beberapa tahun berlalu, Islam makin kuat di Madinah. Lalu datanglah panggilan untuk berperang, Perang Badar. Zaid, yang saat itu berusia sekitar 13 tahun, datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, katanya tegas, izinkan aku ikut dalam pasukanmu. Aku kuat berlari, aku kuat mengangkat pedang. Nabi Muhammad memandang anak muda itu dengan senyum simpul, lalu menggeleng pelan. Wahai Zaid, semangatmu luar biasa, tapi tubuhmu masih terlalu muda untuk medan perang. Bersabarlah. Zaid menunduk. Meski kecewa, ia tak membantah. Ia tahu, Nabi bukan sedang meremehkannya. Itu bentuk kasih sayang. Tapi dalam hati, ia bersumpah, aku akan tetap berjihad dengan cara lain. Perintah belajar bahasa. Beberapa pekan setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad memanggil Zaid ke rumah beliau. Wajah Rasulullah tampak serius, namun lembut seperti biasa. Zaid, kata beliau, aku mendengar engkau cepat belajar dan bisa menulis. Benar, ya Rasulullah, jawab Zaid, menahan haru. Aku ingin engkau mempelajari bahasa Ibrani. Banyak surat-surat dari Yahudi yang perlu kubaca dan balas. Aku tidak ingin tergantung pada mereka. Zaid langsung menjawab, aku akan belajar, ya Rasulullah. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, Zaid telah menguasai dasar-dasar bahasa Ibrani. Tak lama setelah itu, Rasulullah juga memintanya mempelajari bahasa Suryani, bahasa yang digunakan dalam komunikasi antar bangsa kala itu. Dan lagi-lagi, dalam waktu singkat, Zaid berhasil menguasainya. Sejak itu, ia menjadi penerjemah pribadi Nabi. Tak hanya itu, ia juga mulai ditugasi menulis wahyu. Menjadi penulis wahyu. Ketika ayat-ayat Al-Quran turun, Rasulullah akan memanggil para penulis terpercaya. Di antara mereka ada Zaid.
Terkadang ia menuliskan ayat-ayat yang turun di waktu malam, dengan hanya lampu minyak kecil sebagai penerang. Zaid menulis di pelepah kurma, batu datar, atau tulang belikat unta. Ia menulis dengan hati-hati, penuh ketelitian. Setiap kali Nabi mendiktekan ayat, Zaid akan mengulanginya berkali-kali untuk memastikan tak ada satu huruf pun yang keliru. Misalnya saat turun ayat dari surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Zaid mencatat dengan dada bergetar. Ia merasa seolah kata-kata itu diturunkan langsung untuk dirinya. Kecintaan pada Al-Quran. Bagi Zaid, menulis wahyu bukan sekadar tugas. Itu kehormatan spiritual. Ia mulai menghafal ayat demi ayat, hingga perlahan-lahan menguasai sebagian besar Al-Quran di luar kepala. Suatu hari, Nabi memujinya di hadapan para sahabat. Zaid bin Sabit adalah orang paling ahli menulis di antara kalian. Jika kalian ingin belajar Al-Quran, belajarlah pada Zaid. Sejak saat itu, banyak sahabat muda belajar membaca dan menulis pada Zaid. Ia mengajarkan dengan sabar, menuntun mereka menghafal ayat demi ayat. Sebagian besar dari mereka kelak menjadi penghafal Quran yang turut mempertahankan Islam di berbagai medan perang. Refleksi sang ibu. Di rumah kecil mereka, ibunya menyaksikan perkembangan Zaid dengan bangga. Suatu malam, ia duduk di samping anaknya yang sedang menyalin beberapa ayat. "Anakku," kata sang ibu, "dulu aku ingin engkau menjadi kesatria. Tapi sekarang aku tahu, engkau lebih dari itu. Engkau adalah penjaga kalam Allah." Zaid tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Aku hanya menulis, Ibu. Aku hanya perantara." "Perantara yang Allah pilih?" jawab sang ibu. Penutup episode. Zaid bin Sabit bukanlah panglima. Ia bukan pembawa pedang di garis depan. Tapi perannya tak kalah penting, menjadi pena yang menjaga kemurnian firman Tuhan. Ia masih muda, tapi telah menapaki jalan besar. Di episode selanjutnya, Zaid akan berhadapan dengan tantangan yang lebih besar, mengumpulkan seluruh Al-Quran pasca wafatnya Rasulullah. Angin panas bertiup di atas padang pasir Madinah. Udara kota berubah sejak peristiwa besar yang mengguncang hati kaum muslimin, wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit berdiri di tengah Masjid Nabawi, tak mampu menahan air mata. Ia baru saja menyalin ayat terakhir yang turun. "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku." Quran Surat Al-Ma'idah 3, ayat itu terasa seperti perpisahan. Sebuah penutup. Dan kini, tubuh manusia mulia itu telah dibaringkan dalam liang kubur, hanya beberapa langkah dari tempat Zaid menulis ayat-ayat wahyu selama bertahun-tahun. Dunia telah berubah. Masa kekacauan dan murtad. Kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Namun badai segera datang. Sebagian suku Arab memberontak. Banyak yang murtad dan enggan membayar zakat. Beberapa mengaku sebagai nabi baru, seperti Musailamah Al-Kazzab. Perang pun tak terelakkan. Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke seluruh penjuru jazirah. Salah satu pertempuran terbesar terjadi di Yamamah, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sanalah mimpi buruk Zaid dimulai. Tragedi penghafal Quran. Perang Yamamah adalah salah satu yang paling berdarah. Ribuan prajurit gugur. Di antara mereka, lebih dari 70 orang penghafal Al-Quran turut syahid. Ketika kabar itu tiba di Madinah, Zaid terdiam. Ia duduk lama di serambi masjid, tak bersuara. Para sahabat berkumpul, menyadari bahwa bila hal ini terus terjadi, Al-Quran yang dihafalkan di dada manusia bisa hilang sedikit demi sedikit. Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar dengan mata merah. "Wahai Amirul Mukminin, aku khawatir Al-Quran akan hilang dari umat ini jika para penghafalnya terus gugur dalam peperangan. Perintahkan seseorang untuk mengumpulkan mushaf dalam satu naskah." Abu Bakar tertegun. "Bagaimana aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah? Demi Allah, ini bukan bidah. Ini penjagaan wahyu," tegas Umar. Akhirnya, setelah bermusyawarah panjang, Abu Bakar setuju. Lalu ia memanggil Zaid bin Sabit. Tugas berat sang penulis. Di hadapan khalifah, Zaid mendengar perintah yang menggetarkan jiwanya. "Wahai Zaid, engkau adalah penulis wahyu Rasulullah. Engkau dikenal jujur, cerdas,
dan kuat hafalan. Kami memintamu memimpin pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Jangan engkau abaikan. Zaid menunduk. Air matanya menetes. Demi Allah, andai kalian menyuruhku memindahkan sebuah gunung, itu lebih ringan bagiku daripada tugas ini. Tapi jika ini demi menjaga agama Allah, aku akan melakukannya. Proses pengumpulan Al-Quran. Zaid memulai tugas besar itu dengan kehati-hatian luar biasa. Ia tidak mengandalkan hafalan pribadi atau orang lain. Ia meletakkan dua syarat utama. Setiap ayat harus disaksikan oleh dua orang sahabat yang mendengarnya langsung dari Rasulullah. Ayat tersebut harus ditulis saat Rasulullah hidup dan diakui oleh komunitas Muslim. Ia mendirikan tempat khusus di masjid, di mana para sahabat datang membawa potongan ayat yang mereka miliki. Dipelepah kurma, kulit hewan, batu datar, atau bahkan tulang. Zaid mencocokkannya dengan hafalan mereka dan hafalan dirinya. Ia mencatat semuanya secara sistematis. Proses ini berlangsung berbulan-bulan, bahkan mendekati setahun. Peristiwa ayat terakhir. Satu malam, Zaid menyendiri di sudut masjid. Ia merasa ada satu ayat yang belum ia temukan tertulis, meski ia tahu ayat itu dihafal banyak orang. Ayat itu turun menjelang wafat Rasulullah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Quran Surat At-Taubah 128-129. Ia pun mencari ke seluruh penjuru kota. Hingga akhirnya seorang sahabat, Huzaimah bin Sabit, datang membawa salinan ayat itu. Zaid memeriksanya, mencocokkan dengan hafalan, dan akhirnya menerima naskah tersebut. Ayat itu menjadi bagian terakhir yang masuk ke mushaf. Lahirnya Mushaf Abu Bakar. Setelah proses panjang, naskah lengkap Al-Quran berhasil dikumpulkan. Naskah ini disimpan dengan sangat hati-hati di rumah Abu Bakar, lalu diwariskan ke Umar setelah Abu Bakar wafat, dan kemudian ke tangan Hafsah binti Umar, putri Khalifah kedua. Zaid menarik napas lega. Tapi ia tahu, tugasnya belum selesai. Ini baru awal, refleksi dan doa. Malam itu, Zaid duduk di loteng rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia memegang mushaf yang baru disalin. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ya Allah, Engkau telah memilihku untuk menulis kalam MU. Aku hanya manusia lemah. Jika ada salah, maafkanlah. Jika ini menjadi amalanku, terimalah. Di luar rumah, suara anak-anak mengaji mulai terdengar. Mereka sedang melafalkan ayat-ayat yang Zaid bantu kumpulkan. Ia tersenyum. Aku tidak bertempur dengan pedang, tapi aku menjaga Al-Quran dengan tinta dan ketekunan. Penutup episode. Zaid bin Sabit telah menyelesaikan tugas maha berat, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tapi tantangan lain menantinya. Di masa Utsman bin Affan, perbedaan bacaan Al-Quran mulai muncul, mengancam kesatuan umat. Dan sekali lagi, Zaid akan diminta turun tangan. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berganti. Kepemimpinan umat Islam kini berada di tangan Utsman bin Affan, Khalifah ketiga yang bijaksana namun mulai menghadapi tantangan besar. Perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang kian meluas. Zaid bin Sabit, yang kini telah dikenal sebagai ahli Al-Quran paling terpercaya, kembali dipanggil untuk menghadapi tugas besar yang akan menentukan kesatuan umat Islam hingga akhir zaman. Pertikaian bacaan. Suatu hari, seorang jenderal Muslim dari Azerbaijan kembali ke Madinah membawa kabar yang mencemaskan. Ia menyampaikan kepada Khalifah Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, kami melihat kaum muslimin dari Kufah, Basrah, dan Syam saling membantah mengenai cara membaca Al-Quran. Bahkan sebagian menyebut bacaan saudaranya sebagai sesat." Utsman memanggil Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat terkemuka. "Wahai Zaid, wahai para hafiz Quran, ini tidak bisa dibiarkan. Jika umat ini berbeda-beda dalam membaca kitab sucinya, maka mereka akan berselisih seperti halnya umat terdahulu. Kita harus menyatukan bacaan berdasarkan dialek Quraisy, sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah." Tugas baru Zaid. Utsman lalu menunjuk sebuah tim untuk melakukan kodifikasi Al-Quran resmi. Pemimpinnya tak lain adalah Zaid bin Sabit dengan anggota tambahan, Abdullah bin Zubair, Sa'idi bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham, semuanya dari suku Quraisy. Utsman berpesan,
Jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid dalam penulisan suatu ayat, tulislah ia menurut bahasa Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Zaid menerima tugas itu dengan kegetiran hati. Ia tahu, ini adalah amanah yang lebih besar daripada sebelumnya, bukan hanya menyusun mushaf, tapi menyatukan bacaan seluruh umat Islam. Menyalin dari mushaf Abu Bakar. Langkah pertama adalah mengambil mushaf yang telah dikumpulkan di masa Abu Bakar, yang kini disimpan oleh Hafsyah binti Umar. Zaid meminta izin kepada Hafsyah untuk meminjam mushaf tersebut sebagai dasar dalam menyusun mushaf resmi. Hafsyah menyetujuinya, dengan syarat mushaf tersebut dikembalikan setelah proses selesai. Zaid dan timnya mulai bekerja. Kodifikasi teliti. Zaid memimpin proses penyalinan dengan ketelitian luar biasa. Mereka menyalin ayat demi ayat, huruf demi huruf, sesuai dengan ejaan dialek Quraisy, namun tetap mempertahankan makna dan susunan ayat sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Dalam beberapa kasus, perbedaan muncul antara cara pengucapan dan tulisan. Zaid selalu memprioritaskan dialek Quraisy sesuai perintah Rasul. Ia juga memastikan semua bacaan mutawatir, yaitu bacaan yang diriwayatkan secara massal dan tak terbantahkan. Lahirnya Mushaf Utsmani. Setelah selesai, tim tersebut menghasilkan beberapa salinan resmi Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Utsman mengirim mushaf-mushaf ini ke berbagai kota besar kekuasaan Islam. Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam. Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan agar seluruh salinan lain yang tidak sesuai dialek Quraisy dibakar. Ini bukan tindakan kejam, tapi langkah tegas untuk menghindari fitnah dan perselisihan. Protes dan ketegangan. Tak semua orang langsung menerima keputusan itu. Beberapa sahabat merasa kehilangan naskah pribadi mereka. Tapi Zaid berdiri tegas. Demi Allah, ini bukan penghapusan. Ini penyatuan. Kita tidak mengubah wahyu, hanya menyatukan bacaan agar tak ada lagi perpecahan. Utsman menegaskan bahwa ini adalah keputusan ijtihad demi maslahat umat. Tindakan itu terbukti bijak. Tak lama setelahnya, fitnah bacaan Quran berhenti total. Umat Islam dari Afrika hingga Persia membaca mushaf yang sama. Dan mushaf itu, hasil kerja Zaid bin Sabit, tetap dijaga hingga hari ini. Zaid dan rasa syukur. Suatu malam, Zaid duduk bersimpuh di Masjid Nabawi. Mushaf Utsmani tergeletak di hadapannya. Ia menyentuh halaman demi halaman, dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, inikah yang kau maksud dengan firman MU? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ia tak meminta ketenaran. Ia tak menginginkan pujian. Tapi hatinya bersyukur karena Allah memilihnya menjadi alat penjaga Al-Quran. Anak-anak Madinah. Zaid kemudian mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak Madinah. Ia tak hanya mengajarkan huruf dan tajwid, tapi juga semangat menjaga wahyu dengan hati dan akhlak. Ia pernah berkata kepada murid-muridnya, bukan hanya huruf-huruf yang harus kalian jaga, tapi ruh Al-Quran, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Suara bacaan anak-anak menggema di masjid, di lorong-lorong rumah, di ladang-ladang, bahkan di pasar-pasar. Madinah kembali hidup oleh suara wahyu, warisan yang tak pernah padam. Zaid tak memiliki banyak harta. Ia hidup sederhana, lebih banyak menulis dan mengajar. Tapi warisan yang lebih besar dari seluruh emas dan perak di dunia. Sebuah mushaf yang menjadi standar bacaan seluruh dunia Islam. Sebuah sistem yang menjaga keutuhan Al-Quran sepanjang zaman. Sebuah generasi yang mencintai dan memuliakan kalam ilahi. Penutup episode. Zaid bin Sabit telah menyelesaikan tugas keduanya sebagai penjaga Al-Quran, menyatukan bacaan dalam bentuk mushaf Utsmani. Tapi hidupnya tak berhenti di situ. Ia juga terlibat dalam penulisan surat resmi kenegaraan, menjadi ahli hukum, dan pelayan ilmu. Namun tak lama lagi, awan hitam akan menyelimuti Madinah. Sebuah fitnah politik akan mengguncang kekhalifahan Utsman bin Affan. Apakah Zaid akan terlibat dalam badai itu? Setelah penyatuan mushaf, Zaid bin Sabit menyangka perannya akan berakhir di jalan sunyi para guru Al-Quran. Tapi sejarah tak pernah memberi jeda bagi orang-orang besar. Madinah mulai bergolak. Tangan-tangan tak terlihat menyulut api kebencian kepada pemimpin yang selama ini dikenal lembut, Utsman bin Affan. Zaid,
Sang penulis wahyu dan penjaga mushaf harus menyaksikan negeri para sahabat perlahan runtuh dalam fitnah dan pertumpahan darah. Awan kelabu di kota Nabawi. Banyak pendatang dari Mesir, Kufah, dan Basra datang ke Madinah. Mereka bukan datang untuk menimba ilmu, tapi membawa provokasi, fitnah, dan kemarahan yang dihembuskan oleh para penentang Utsman. Isu-isu menyebar cepat bahwa Utsman memonopoli kekuasaan bagi keluarga Bani Umayyah, bahwa ia melakukan penyimpangan administratif, bahkan bahwa mushaf Utsmani adalah bid'ah. Zaid menyaksikan semua itu dengan pilu. Ia tahu kebijakan Utsman mungkin tak sempurna, tapi ia mengenalnya sebagai sosok yang lembut, dermawan, dan selalu menjaga syariat. Zaid menjadi penengah. Sebagai tokoh yang dihormati, Zaid berusaha menjadi penengah. Ia keluar dari rumahnya, mendatangi para pemberontak yang berkumpul di pinggiran Madinah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kalian memprotes dengan alasan ketidakadilan. Tapi apa kalian membawa solusi atau hanya kemarahan? Jangan kalian lumuri kota Rasul dengan darah orang saleh." Namun telinga mereka telah tertutup. Hasutan telah mengaburkan akal. Beberapa bahkan mencaci Zaid. "Engkau bagian dari sistem ini. Engkau penulis mushaf yang memadamkan bacaan-bacaan kami." Zaid hanya tersenyum pahit. Mereka bukan lagi kaum pencari kebenaran, melainkan orang-orang yang buta oleh hawa nafsu politik. Malam mencekam, Utsman bin Affan tetap bersikap lembut. Ia menolak menggunakan senjata melawan sesama Muslim, bahkan ketika rumahnya dikepung selama berhari-hari. Zaid datang menjenguk, membawa makanan dan air, tapi seringkali dihalau para pengepung. "Wahai Amirul Mukminin, izinkan kami berperang membelamu," kata beberapa sahabat muda. Namun Utsman berkata, "Aku tak ingin setetes darah pun tertumpah di Madinah karena diriku. Biarkan aku bertemu Allah dalam keadaan bersabar." Zaid pulang dengan dada sesak. Ia tahu hari-hari tenang Madinah telah berakhir. Darah seorang khalifah. Akhirnya, tragedi itu terjadi. Para pemberontak masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di mushaf yang ditulis oleh tangan Zaid sendiri. Salah satu ayat yang terkena percikan darah itu berbunyi, "Maka Allah akan mencukupimu terhadap mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 137. Zaid jatuh terduduk ketika mendengar kabar itu. Dunia seolah gelap. Mushaf yang ia tulis kini berlumur darah gurunya. Ia tak bersuara, ia tak mengutuk, ia hanya menangis. Pertanyaan di tengah badai. Setelah Utsman wafat, kekuasaan berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib. Namun perpecahan tak mereda. Justru perang Jamal dan perang Siffin meletus. Antara Ali dan kelompok Aisyah, lalu antara Ali dan Muawiyah. Zaid kembali menjadi tokoh yang diminta bersuara. Tapi kali ini, ia menolak berpihak. "Aku tidak akan mengangkat pedang terhadap kaum muslimin setelah Utsman. Aku takut membawa Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya." Ia memilih diam dalam badai, bukan karena takut, tapi karena tak ingin mengalirkan darah sesama muslim dengan dalih kebenaran yang keliru. Dunia tak lagi sama. Madinah berubah. Kota itu bukan lagi pusat kedamaian, tapi kini penuh intrik dan politik. Zaid memilih memperkuat madrasah Al-Quran, mencetak penghafal-penghafal baru, agar generasi setelahnya tidak mewarisi dendam, tapi warisan wahyu. Ia pernah berkata, "Ketika pedang berbicara, maka huruf-huruf mati. Tapi selama ada anak-anak yang menghafal Al-Quran, maka Islam takkan musnah." Pengabdian terakhir. Di masa pemerintahan Muawiyah, Zaid tetap berada di Madinah. Ia menolak jabatan, menolak kekayaan. Ia hanya ingin wafat dalam keadaan memeluk kalam ilahi. Setiap hari ia mengajar. Setiap malam ia menangis. Bukan karena dunia, tapi karena ia takut melihat Al-Quran hanya menjadi bacaan lidah, bukan tuntunan hidup. Murid-muridnya mencatat setiap pelajaran Zaid, bukan hanya tentang tajwid, tapi tentang adab, akhlak, dan keteguhan hati di tengah fitnah. Doa yang dalam. Suatu malam, Zaid duduk di Masjid Nabawi sendirian. Ia membuka mushaf tua, mushaf yang ia tulis sendiri bersama Utsman. Ia berdoa dalam bisikan, "Ya Allah, aku telah menulis ayat MU dengan tanganku.
Aku telah menyatukan mushaf MU dengan hatiku. Jangan biarkan aku termasuk orang yang engkau murkai karena mereka tahu, tapi tidak mengamalkan. Penutup episode. Zaid bin Sabit telah melewati badai sejarah. Dari turunnya wahyu, pengumpulan mushaf, hingga pertumpahan darah di Madinah. Tapi satu hal yang tak berubah adalah keteguhannya menjaga Al-Quran, bukan hanya di kertas, tapi dalam hati umat. Namun kisah ini belum berakhir. Zaid akan menghadapi hari-hari terakhirnya, ketika dunia meredup dan cahaya ilahi bersiap menjemputnya. Di penghujung usianya, Zaid bin Sabit bukan lagi seorang penulis wahyu, bukan pula penghimpun mushaf. Ia adalah pilar yang sunyi, berdiri teguh di tengah zaman yang telah berubah. Saat para pemimpin saling berseteru dan umat Islam terpecah dalam politik, Zaid memilih jalan yang berbeda, mengabdikan sisa hidupnya untuk Al-Quran. Ia tahu ajalnya mendekat. Tapi seperti dulu ketika ayat-ayat pertama turun di Madinah, hatinya tetap bergetar oleh firman-firman langit. Tahun-tahun senja, Zaid tinggal di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Tubuhnya tak sekuat dulu, rambutnya telah memutih. Namun semangatnya tak pernah pudar. Setiap pagi, ia duduk di bawah naungan masjid, dikelilingi oleh anak-anak muda yang ingin belajar Al-Quran. Bacalah seperti Rasulullah membacakannya kepadaku, kata Zaid sambil menutup mata, mencoba menghidupkan kembali suara sang Nabi dalam ingatannya. Para murid mendengarkan dengan takzim. Di mata mereka, Zaid bukan hanya guru, tapi jembatan hidup antara mereka dan Rasulullah. Mushaf yang menggetarkan. Mushaf Al-Quran yang disusun Zaid di masa Utsman kini menjadi standar resmi di seluruh negeri Islam. Salinan-salinan dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, hingga Mesir. Tapi Zaid menyimpan satu salinan khusus, mushaf yang ia tulis dengan tangan sendiri, yang dulu terkena darah Utsman. Mushaf itu kini sudah usang, tapi nilainya tak ternilai. Setiap kali membuka lembarannya, Zaid seperti kembali ke masa-masa bersama Nabi, duduk di samping beliau ketika wahyu turun, mencatat setiap huruf dengan gemetar. Satu permintaan terakhir. Menjelang akhir hidupnya, Zaid memanggil murid-murid terdekatnya. Jika aku wafat, kuburkan aku bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai sahabat besar, tapi sebagai penulis wahyu. Letakkan mushaf ini di dadaku. Aku ingin menghadap Rabbku bersama firman-Nya. Murid-muridnya menangis. Mereka tahu, sosok yang mereka cintai akan segera pergi. Saat-saat kematian. Pada malam itu, langit Madinah cerah. Angin lembut berhembus. Zaid berbaring, ditemani oleh mushaf yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Ia berbisik perlahan, "Ya Allah, inilah tangan yang menulis firman MU. Inilah hati yang menghafal wahyu MU. Jangan engkau biarkan aku termasuk orang yang engkau murkai karena ilmunya tidak berguna." Lalu ia tersenyum, bibirnya melafalkan ayat terakhir yang ia hafal. "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya." Quran Surat Al-Hijr 9. Dan pada detik itu, Zaid bin Sabit wafat. Tangisan Madinah. Kabar wafatnya Zaid menyebar cepat. Madinah berkabung. Ulama, fukaha, penghafal Al-Quran, dan anak-anak datang ke rumahnya membawa air mata dan doa. Salah satu sahabat berkata, "Hari ini telah terkubur lautan ilmu." Jenazah Zaid dimandikan, dikafani, dan disyalatkan di Masjid Nabawi. Mushaf tua yang ia simpan diletakkan di atas dadanya. Ribuan orang mengikuti jenazahnya ke Baqi, pekuburan para sahabat. Di antara para penjaga wahyu, Zaid dikuburkan di Baqi, berdampingan dengan para sahabat lainnya. Di tempat itu, ribuan lembar kenangan tertanam. Ia tidak membawa harta, tidak membawa kekuasaan, tapi ia membawa sesuatu yang lebih agung, jasa dalam menjaga firman Allah. Nama Zaid mungkin tidak sebesar Umar atau Ali, tapi tanpa dirinya, Al-Quran mungkin tidak sampai kepada kita dalam bentuknya yang utuh seperti hari ini. Warisan abadi, ratusan tahun setelah wafatnya, nama Zaid tetap disebut dalam setiap pelajaran ilmu Al-Quran. Ia dikenang sebagai penulis wahyu Rasulullah, penghimpun Al-Quran di masa Abu Bakar, penyusun mushaf standar di masa Utsman, guru generasi penghafal, pemuda yang mencintai ilmu dan mengabdi pada Islam seumur hidupnya. Epilog.
Ketika dunia sibuk mengejar nama dan jabatan, Zaid bin Sabit memilih jalan sunyi, menjadi pena bagi wahyu. Ia tidak haus akan kekuasaan, tidak terlibat dalam pertempuran demi tahta. Tapi ia justru menjadi benteng paling kokoh yang menjaga kalam Tuhan tetap murni. Setiap huruf yang kita baca hari ini dalam Al-Quran, sebagian besarnya pernah melewati jemari Zaid. Zaid bin Sabit adalah penjaga kalam ilahi. Ia wafat dalam sunyi, tapi namanya hidup dalam setiap mushaf yang kita baca. Akhir cerita, Zaid bin Sabit telah pergi, tapi warisannya kekal. Ia bukan hanya penulis wahyu, ia adalah pelita ilmu, teladan keteguhan, dan saksi bisu atas sejarah besar umat Islam. Dan kini, tugas menjaga Al-Quran jatuh ke tangan kita. Apakah kita akan menjaga warisan itu sebagaimana Zaid menjaganya?